Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, teman-temanku, sesama penderita GERD, anxiety, dan asam lambung, dimanapun teman-teman semua berada, baik yang sudah sembuh ataupun yang masih dalam proses berjuang. Terkhusus untuk teman-teman yang saat ini masih dalam proses berjuang menghadapi penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini, saya doakan semoga teman-teman semua lekas diberikan jalan kesembuhan. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan kali ini saya kembali lagi membagikan video kepada teman-teman semua. Harapan saya ketika membagikan video ini adalah supaya ilmu teman-teman itu bertambah, referensi teman-teman pun bertambah banyak, sehingga teman-teman itu bisa lebih cepat bangkit dari penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Jadi pada kesempatan kali ini yang ingin saya bahas adalah bagaimana cara saya dulu mengkonsumsi obat yang diresepkan oleh dokter. Jadi di situ mungkin timbul kerancuan di dalam benak teman-teman ya. Karena kenapa ya? Karena lamanya proses yang terjadi pada penyembuhan GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Ya, jadi timbul pertanyaan apakah selama itu juga kita harus mengkonsumsi obat. Nah, sebelumnya saya ceritakan dulu teman-teman. Saya kemarin terakhir terkena penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung itu selama setahun setengah. Dan itu adalah kali kedua saya terkena penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Kali pertama saya terkena penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini ada di tahun 2003-an. Kemudian saya bisa bangkit dan benar-benar lupa. Saya benar-benar sembuh, benar-benar normal kembali. Kemudian pun hadir kembali di tahun 2019 kemarin itu. Butuh waktu setahun setengah. Dan langsung saja, apakah selama setahun setengah itu saya mengkonsumsi obat yang diresepkan oleh dokter? Jadi di tahun 2019 kemarin itu saya kembali lagi menerima resep dari dokter untuk pengobatan penyakit GERD ini. Obatnya itu ya biasalah omeprazol, lansoprazol, seperti itulah. Dan itu saya konsumsi satu kali resep saja teman-teman. Kemarin yang diresepkan oleh dokter itu saya konsumsi tidak sampai 15 hari. Nah kemudian setelah obat-obatan itu habis, saya melanjutkan dengan penyembuhan, lebih ke penyembuhan internal diri saya sendiri. Kenapa seperti itu? Pertimbangan saya teman-teman, ini sebelumnya saya tekankan kepada teman-teman, apa yang saya bagikan kepada teman-teman ini merupakan sebuah konsep penyembuhan diri saya pribadi. Dan lantas apa pertimbangan saya memutuskan untuk tidak mengkonsumsi obat medis dalam jangka panjang? Jujur aja teman-teman, jujur aja sebenarnya saya itu takut. Saya itu takut ketika saya mengkonsumsi obat medis dalam jangka panjang, itu akan malah merusak ginjal saya. Meskipun saya tahu, karena waktu itu dikasih tahu juga oleh dokter, resiko itu bisa diminimalisir dengan cara meminum air putih yang banyak. Akan tetapi pikiran saya lebih melihat ke resiko tersebut teman-teman. Akhirnya saya putuskan untuk mengkonsumsi obat itu dalam satu kali resep saja. Kemudian saya lanjutkan dengan konsep penyembuhan diri saya pribadi. Pada intinya itu teman-teman, semua obat itu memiliki efek samping. Maka dari itu, karena begitu lamanya proses durasi penyembuhan dari penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini, nah coba kita bayangkan sendiri, ketika selama itu kita harus mengkonsumsi obat-obatan yang diresepkan oleh dokter, obat-obatan medis yang punya efek samping. Nah, sebanyak apa efek samping yang akan masuk ke dalam diri kita. Nah itulah yang menjadi bahan pertimbangan saya teman-teman, sehingga saya lebih memilih untuk mencari jalan amannya saja, yaitu dengan cara memulai penyembuhan dari internal dalam diri saya sendiri dan dibantu dengan herbal-herbal yang ada. Nah kemudian saya ada juga mengkonsumsi obat antasida. Jadi obat antasida itu adalah penetral asam lambung, dan itu saya konsumsi hanya dalam keadaan yang mungkin membuat saya itu sangat terpaksa. Ketika refleks itu saya rasakan betul-betul berat, nah disitulah saya baru mengkonsumsi antasida tersebut. Akan tapi ketika refleks itu masih dalam batas toleransi saya memilih untuk tidak mengkonsumsi antasida tersebut. Nah, dan seperti itulah teman-teman cara saya dalam memperlakukan atau memposisikan obat medis di dalam konsep penyembuhan diri saya. Semoga saja ini bisa menambah ilmu teman-teman, menjadikan referensi teman-teman semakin banyak, sehingga teman-teman itu lebih cepat bisa bangkit dari penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya herbal apa saja yang pernah saya konsumsi, silahkan teman-teman cari di video-video saya sebelumnya.
Di situ sudah pernah saya buatkan tentang herbal-herbal yang pernah saya konsumsi. Dan untuk teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan untuk mensubscribe channel ini, karena kedepannya saya akan terus membagikan pengalaman saya kepada teman-teman. Siapa tahu dari sekian banyak pengalaman yang akan saya bagikan nantinya, akan ada satu atau dua atau bahkan semuanya bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jadi itu aja dari saya teman-teman. Next kesempatan saya akan bagikan video lagi. Semoga teman-teman lekas diberikan jalan kesembuhan. Amin 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 ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.